Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagong Deagung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek UKIN di SD Negeri 1 Kusama. Saya mengambil kelas 6, tema 5 wirausaha, sila 3 ayo belajar berwirausaha, pembelajaran ketiga. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Panganjali ngawit. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Kemasakti. Damai. Sebelum mulai kita pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin berdoa. Silakan di sini. Dimulai. Doa selesai. Pak absen terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak hadir 5 orang. Oh ya, 5 orang. Ya, Eka, Naifa, kemudian Astek, Yoga, dan Isduil. Banyak yang sakit ya. Jadi kalian tolong jaga kondisinya ya. Teman-temannya banyak yang sakit ya. Oke, baik, untuk mulai pembelajaran dulu, mari kita menyanyikan lagu. Tadi itu lagu Logan. Oke, mulainya kita tepuk dan salam PPK. Silakan, siapa yang mau memimpin? Medi, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tadi kalian sudah melaksanakan ya, itu beberapa karakter yang harus dan wajib kalian lakukan di kehidupan kalian sehari. Ya, selain itu, tadi kalian menyanyikan lagu apa? Lagu Halo Halo. Salah satu lagu wajib yang menceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Kalau dulu perjuangan bangsa Indonesia itu dipimpin oleh siapa saja? Dipimpin oleh Presiden, proklamator, lagi pahlawan bangsa. Ada lagi satu yang sekarang namanya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kalau dulu namanya itu adalah PKR, Tentara Keamanan Rakyat. Ya. Nah sekarang karena perjuangannya itu diperingatilah yang namanya Hari Infanteri. Itu tanggal 15 Desember bagi 2 hari. Itu penghormatan terhadap tentara yang dulu sudah bekerja keras memperjuangkan bangsa. Nah, oke, ada yang tahu alat yang dipakai tentara mempertahankan negara kita? Ada? Chris, lagi pistol, tombak. Kalau keris sama pistol biasanya bahannya dari apa? Besi, baja yang kuat. Besi sama baja itu bisa kalian buat menjadi yang namanya magnet.
Kita masih belajar di tema 5. Wirausaha, ayo belajar berwirausaha pembelajaran yang ke-3. Nanti kalian akan belajar membuat sebuah magnet. Tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian akan mempraktekkan 3 cara untuk membuat magnet atau 3 teknik dalam pembuatan magnet. Kemudian tujuan yang kedua, kalian akan mencari tahu fungsi dari formulir pengiriman barang. Dan yang terakhir, kalian akan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, kemudian manfaatnya setelah kalian belajar sekarang, kami usahakan kalian atau selainnya kalian sudah mampu yang namanya membuat magnet menggunakan 3 teknik. Kemudian kalian bisa yang namanya mengisi formulir. Siapa tahu nanti kalian diminta untuk mengirimkan suatu barang. Ya, sudah ada yang pertanyaan? Oke, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Masih ingat kelompoknya kan? Silakan kelompok 1. Perwakilannya itu. Sudah semua mendapatkan LKPD dan mengajar? Sudah. Jika sudah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan sekarang perhatikan terlebih dahulu. Kalian tadi sudah tahu barang-barang yang dibuat dari besi dan baja itu dapat dibuat menjadi sebuah magnet. Ya, sekarang silakan perhatikan teknik dalam pembuatan magnet pada video ini. Materi yang pertama adalah cara membuat magnet. Nah, ternyata dari semuanya magnet itu bisa dibuat, dan meskipun magnet ini bersifat tidak permanen atau tidak selamanya. Kita akan bahas 3 cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Dan yang kedua, kita akan buat cara dengan cara induksi. Dan yang ketiga, kita membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ini adalah 3 cara dalam membuat magnet. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu dengan cara menggosok. Dalam menggosok di paku besar tersebut harus satu arah. Harus satu arah, tidak boleh dari atas ke bawah kemudian balik lagi ke atas, tidak boleh. Jadi harus dari atas ke bawah dan seterusnya. Apa gunanya? Gunanya adalah agar partikel-partikel yang ada dalam paku besar menjadi rapat dan sehingga bisa menjadi magnet. Selanjutnya kita langsung ke cara yang kedua, yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dekatkan magnet ini pada paku yang besar. Dekatkan. Tujuannya adalah supaya medan magnet mempengaruhi paku yang besar. Kemudian lihat paku yang kecil, apa yang terjadi. Kita lanjutkan pada pembuatan magnet dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Lilitkan di paku yang besar. Nah, yang perlu kalian ketahui, semakin rapat lilitannya, maka akan semakin besar magnet yang akan dihasilkan. Jadi kalian sebisa mungkin untuk merekatkan. Setelah itu dekatkan di paku yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata paku kecil ikut terangkat oleh paku besar. Inilah yang disebut sebagai membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ada 2 kata, elektro dan magnet. Elektro adalah listrik dan magnet adalah magnet. Artinya, magnet ini dihasilkan dari arus listrik. Ada pertanyaan? Ya. Semuanya jelas? Jelas. Nanti tolong diperhatikan ya, menetapkannya dan menggosoknya. Ingat, menggosoknya harus satu arah. Jangan seperti kamu menggosok badanmu. Jangan, ya, menggosoknya satu. Ya, kalau dari atas ke bawah terus atas ke bawah saja. Jangan dari atas ke bawah terus dari bawah ke atas. Jangan diulang-ulang.
dengan menggunakan jasa pengiriman. Ya, jadi kalian harus memperhatikan persyaratan tertentu. Misal, kalian memiliki barang yang terbuat dari besi. Jadi kalian harus memperhatikan barang itu bisa dikirim oleh jasa pengiriman yang mana saja. Karena itu ada aturannya. Ya. Nah sekarang kita perhatikan proses pengiriman barang. Ada seseorang yang akan menjelaskan bagaimana caranya dia mengirimkan barangnya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau jelasin gimana langkah-langkahnya kalau kita mau kirim barang atau kirim paket lewat jasa pengiriman JNE, Pos, Tiki, JNT, dan jasa pengiriman yang lainnya. Sebelum teman-teman kirim, teman-teman baca dulu syarat dan ketentuan dari jasa pengiriman tersebut. Lengkapnya. Nah di sini aku pakainya format pengiriman yang sudah aku print. Nah ini contoh alamat toko aku dan alamat lengkap toko aku, terus ada nomor telepon toko aku. Kemudian kita tulis juga data si penerimanya, mulai dari nama, nomor telepon, dan alamat lengkapnya. Untuk alamat lengkap jangan lupa ditulis lengkap-lengkapnya untuk menjaga nanti kurirnya bingung atau paket tersebut nyasar gitu. Mulai dari nama jalan, nomor rumah, RT RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan jangan lupa dikasih kode pos. Setelah semua datanya sudah diisi atau sudah ditulis, silakan teman-teman tempel ke paket tersebut kirim yang harus dibayar. Setelah itu kamu bayar ongkos kirimnya dan kamu akan dapat resi pengirimannya. Nah kita bisa ngecek posisi barang kita sudah sampai mana lewat resi ini. Oke, selesai. Jadi seperti itu langkah-langkah kita kirim paket melalui jasa pengiriman. Apabila Ada yang pernah kirim paket? Belum. Itu adalah satu langkah-langkah cara kalian mengirimkan paket supaya paketnya aman dan tepat sampai di tujuan. Yang pertama silakan sekarang diisi terlebih dahulu identitas kelompok dan nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya silakan menggunakan nama-nama magnet. 3. Oke, sampai menunggu. Yang pertama kegiatannya itu adalah kalian melakukan yang namanya percobaan. Nah, percobaan ini membuat magnet. Di dalam video yang pertama ini sudah sediakan tabel percobaannya. Silakan kalian isi tujuan, alat dan bahan yang kalian pakai. Sudah di bawah perlengkapannya? Ya. Silakan ditulis alat dan bahan apa yang kalian perlukan, silakan tulis. Kemudian hasil dari percobaannya. Sudah? Masih ingat tadi teknik-tekniknya apa saja? Yang pertama, induksi, ketiga, elektromagnetik. Ya, di sini sudah ada teknik menggosok, teknik induksi, teknik elektromagnetik. Masing-masing tabel itu berisi 3 kali percobaan. Silakan langsung dibuat, kemudian dicobakan. Ya, sesuai dengan teknik yang kalian pakai. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Jika tidak, silakan langsung dikerjakan.
Baik, sudah selesai? Sudah semua kalian mencoba ya? Baik, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan yang kedua terlebih dahulu. Nah, di LKPD kegiatan selanjutnya ada kegiatan yang kedua. Nah, di kegiatan yang kedua kalian juga buat apa? Untuk ya, menentukan isi formulir pengiriman barang. Mengapa kalian harus mengisi formulir pengiriman barang? Silakan diisi. Tadi kan sudah diceritakan juga di videonya. Mengapa kalian harus mengisi dengan benar? Nanti supaya tidak apa harus bagaimana. Silakan diisi terlebih dahulu. Sekarang silakan kalian buka terlebih dahulu bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu ada contoh pengisian formulir. Ya, contoh pengisian formulir. Nah, ini bisa kalian sebagai referensi apa saja yang perlu diisikan untuk nanti di kegiatan yang ketiga. Kalian akan mengisi formulir pengiriman barang. Misalnya kalian akan mengirimkan barang ke seseorang. Boleh dipakai nama teman kalian atau boleh nama keluarga kalian. Ya? Bisa? Untuk kegiatan yang ketiga? Di kegiatan yang ketiga itu isinya sama. Kegiatan yang ketiga itu isinya sama, ya, dengan yang ada di contoh. Jadi kalian bisa pakai referensi yang ada di bahan ajarnya. Contohnya seperti apa? Ada pertanyaan dulu? Sudah? Jika tidak silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, kita akan melakukan presentasi ya. Kami perhatikan dulu untuk kegiatan 1 dan 2 ada presentasikan. Untuk kegiatan yang ketiga nanti Pak akan nilai. Lihat, kegiatan ketiga ini adalah kemampuan kalian mengisi data, bukan dipresentasikan. Ya, nanti untuk kegiatan 1 dan 2 baru dipresentasikan. Bisa? Nah, sebelum kita presentasi, kita jangan gitu.
tangan dulu. Marvin. Cukur rambut. Ada segambar 1, ada gambar 2. Potong. Potong harga. Apa? Potong harga. Potong harga. Bukan cukur rambut. Bukan. Dapat diskon. Ya, dapat diskon. Potongan harga. Daun salam. Angkat tangan. Daun salam. Daun salam. Ada daun salam? Bahan untuk memasak. Ya. Lalu bahasa Balinya itu jangan ulang. Jangan ulang. Daun salam bahasa Indonesia. Daun salam. Bukan daun salaman. Ya, yang terakhir yang bisa menjawab berarti entah itu bikin wow. Angkat tangan. Wow. Ingat. Dede. Apa? Iya itu. Gua bisa. Tepuk tangan buat kelompok 5. Halo teman-teman. Kami berasal dari kelompok Tapal Kuda akan mempresentasikan tugas yang kami diskusikan bersama teman-teman kami. Percobaan membuat magnet. Tujuan untuk bisa mengetahui bagaimana cara membuat magnet. Alat dan bahan: magnet, paku, kawat tembaga, baterai, klip kertas. Percobaan teknik menggosok. Banyak gosokan sebanyak 20 kali. Banyak klip yang tertempel 2. Banyaknya lilitan 40 lilitan. Banyak klip yang tertempel 2. Kesimpulan yang kami dapatkan dari proyek ini adalah semua terbukti benar karena kami telah mencobanya. Kegiatan kedua, menentukan fungsi formulir pengiriman barang. Supaya tidak salah alamat, mengisi nomor telepon agar dapat menghubungi kita jika si pengirim salah alamat. Saya berasal dari kelompok magnet data. Kami mempresentasikan pekerjaan saya bersama teman-teman. Kegiatan 1. Percobaan membuat magnet. Tujuan supaya dapat mengetahui medan magnet. Alat dan bahan: klip kertas, baterai, magnet, paku besar, kawat. Teknik elektromagnetik. Banyaknya lilitan pada 14 lilitan. Banyak klip yang tertempel tidak ada. Banyaknya lilitan 26 lilitan. Banyak klip yang tertempel 2. Banyaknya lilitan 33 lilitan. Banyak klip yang tertempel 2. 1. Supaya tidak tersesat. 2. Supaya barang tidak rusak. 3. Supaya barang lebih aman jika dikirim. 4. Supaya barang bisa terantar sampai ke tempat tujuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan Karang Santi. Ya, sebelumnya dulu. Tadi Pak ada untuk formulirnya itu supaya barangnya tidak rusak. Ya, mungkin maksudnya itu pas pengirimannya itu supaya tidak rusak, gitu ya. Nanti bisa diganti kata-katanya sedikit ya, biar tidak salah penafsiran. Ya, bagus. Oke, apa Bagus sekali ya. Oke, lanjut. Silakan kelompoknya Putri ya. Terima kasih ya kelompok magnet Batam. Selanjutnya. Om Swastiastu. Halo teman-teman. Yang akan mempresentasikan hasil kesimpulan yang kami pelajari. Kegiatan 1. Percobaan membuat magnet. Tujuannya mendekatkan atau menentukan suatu benda. Alat dan bahan: paku, baterai, klip kertas, kawat, magnet utara. Banyak klip yang ditempelkan. Kumpulan dapat menempelkan benda seperti paku, klip, dan kegiatan
dua, fungsi formulir pengiriman. Namun ada yang beberapa kegunaan yang lain yang dimiliki formulir ini, yaitu sebagai penyedia informasi tertulis yang jelas. Dan dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Om Parama Santi. Oke, silakan kelompoknya Erika. Halo teman-teman. Akan pembahasan Keluarga Dewi kelas 6 menerapkan beberapa. Kegiatan 1. Percobaan membuat magnet. Teknik menggosok. Banyak gosokan 50, banyak klip yang tertempel 1. Banyak gosokan 30, banyak klip yang tertempel 1. Induksi. Tambahnya didekatkan 20, banyak klip yang tertempel 22. Tambahnya didekatkan 50, banyak klip yang tertempel 1. Kegiatan 2. Menentukan fungsi formulir pengiriman barang. Nama agar tidak salah orang. Nomor telepon agar tidak salah menelpon orang. Alamat agar tidak salah tujuan. Jika presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Terima kasih ya. Nah, kan nama saya Dori Chandra Putri, kelas 6 nomor 22. Saya akan mempresentasikan hasil dan bahan. Menggoreng 10 kali digosokkan, 6 gosokan 1 teknik induksi. Produktif lilitan hanya 1, 76 lilitan hanya 2. Dari saya Santi. Dari salut. Terima kasih tadi Kak ya, sudah berani berusaha untuk presentasi ke depan ya, sudah Bapak. Lihat beberapa ada yang berbeda-beda hasilnya ya. Terus apa yang menurut kalian menyebabkan? Yang pertama teknik gosok. Apa yang menyebabkan berbeda-beda? Yang ini bisa 1, yang kedua, yang ketiga. Banyaknya gosokan. Secara penjelasan secara teori, makin banyak kalian menggosok pada besinya itu, maka klip kertas atau besi yang menempel akan makin ya. Lanjut yang kedua, induksi. Ada yang tadi didekatin 30 detik tidak juga mau, didekatin 10 detik juga tidak mau. Tapi ada temannya 10 detik didekatin tidak mau. Menurut kalian apa yang menyebab? Yang terakhir, elektromagnetik. Apa yang mempengaruhi berapa jumlah aktif yang bisa tertempel? Banyak ukuran. Lagi ukuran kabel, ukuran batu, ukuran dari baterai. Ya, banyaknya tenaga baterai. Nah, kemudian yang tadi lagi 1 adalah fungsi dari pengiriman. Pengiriman pengiriman barang. Itu benar supaya tidak tersasar, terutama yang mengirim. Apa muda? Itu dibilang untuk menaruh nomor telepon agar nanti kalau misalnya salah alamat atau kurirnya tidak tahu arah bisa. Itu salah satu antisipasi supaya barangnya tidak salah
juga. Mengetahui cara membuat magnet. Mengisi formulir pengirimannya. Mengisi formulir pengiriman sama cara membuat apa yang magnet. Cara bekerja sama dengan ya, terus ya, ini sudah dijelaskan. Kepada pundak lutut kaki kepada pundak lutut kaki itu di mana gede? Lutut kaki kepala kaki. Oke, Bapak sudah Nah, silakan isi identitasnya dulu, nama dan nomor absen. Kemudian jawaban langsung ditulis di sini. Sudah mengerti? Sudah semua? Sudah, silakan perwakilan nomornya dikumpulkan. Tapi dikumpulkan atas telah evaluasi. Baik, nomor 1, nomor 2. Diperhatikan. Kita akan refleksi terlebih dahulu dari Pak pribadi dulu. Pak akan terima kasih lagi ya karena kalian sudah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan arahannya ya. Ya walaupun ada beberapa yang masih tidak terlalu memperhatikan ya, tapi ada yang masih bermain-main, tidak masalah. Oke, selanjutnya refleksi dari kalian kita akan menggunakan sticky note. Jadi masing-masing bapak akan dapat sticky note. Silakan langsung akan dijelaskan bagaimana perasaan kalian selama pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang nanti silakan berlangganan kelompoknya. Silakan ditulis atau dibuat ekspresi kalian, kemudian ditempelkan di LKPD-nya. Setelah itu silakan dituliskan. Lagi satu. Oke, kita bacakan dulu. Dari kelompok, tidak usah Pak sebutkan dulu. Oh iya Pak, biar saya lupa. Merasa senang? Tapi senyum, tapi tidak. Biasa saja. Mengetahui cara membuat magnet. Bahagia. Bahagia. Senang, sangat senang. Biasa saja. Lope banyak. Lope. Senang, ceria. Di sini menyesal tapi isi senyum. Maksudnya? Pura-pura tersenyum kan? Pura-pura tersenyum. Senang dan gembira. Capek. Kenapa capek ini? Oh karena capek. Kenapa?
pertama tolong jangan sampai di nah sekarang misalnya kalian kelas 6 nanti akan tamat, nanti masuk ke SMP, ketemu teman kalian yang di SD, nah sebenarnya kalian menyapa atau sekedar senyum ya, itu artinya kalian masih ingat tentang teman kalian. Jangan Kamu siapa? kamu siapa? Ya, nggak boleh begitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau memimpin. Silakan memimpin. Takut selesai.